Satu. Hah? Coldplay nggak jadi konser di Indonesia? Emang iya? Katanya sih gara-gara isu lingkungan. Buat yang kemarin udah capek-capek war tiket, terus gak dapet, atau yang sampai pinjol terus beli di calo. Kalau nggak jadi gimana ya? Oke, buat yang kepo kelanjutannya terkait konser Coldplay, langsung aja saksikan video berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya, para sobat FTSP dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan ini kita berada di Bisik Podcast, Bincang Asik FTSP. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bisik itu merupakan salah satu podcast yang ada di FTSP WI. Jangan lupa untuk menyaksikan dan akan tayang di Instagram maupun di YouTube FTSP WI. Oke, teman-teman semua, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salman Sudiro, salah satu mahasiswa FTSP 2020, bisa dipanggil Diro. Pada kesempatan ini tentunya saya tidak sendiri, karena saya sudah lelah sendiri. Oke, baik teman-teman semua, bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu salah satu dosen di FTSP, khususnya di teknik lingkungan. Mungkin teman-teman teknik lingkungan sudah tidak asing lagi dengan narasumber kali ini. Baik, sudah ada di depan saya Bapak Higra Purnama STM Engineering. Mungkin Bapak bisa disapa Pak para sobat FTSP nih di Bincang Asik. Oke. Assalamualaikum sobat FTSP. Mudah-mudahan kondisinya baik semuanya dan siap mendengarkan podcast kita hari ini. Asik. Oke, teman-teman semua. Mungkin Pak Higrah nih salah satu dosen di FTSP ya Pak, khususnya di teknik lingkungan sudah, dan juga beliau ini kebetulan sudah bergerak langsung di bidang persampahan Pak, bener Pak ya? Betul sekali Mas Diro. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, gimana sih kayak apa motivasinya gitu sehingga bisa tergerak. Soalnya kan kalau masyarakat sekarang tuh kayak soal kepedulian tentang sampah itu ya bisa dibilang kurang ada gitu loh Pak, atau kurang tinggi lah rasa kepedulian tentang lingkungan. Mungkin bisa di-sharing nih Pak ke teman-teman sobat FTSP biar kita juga menimbulkan jiwa-jiwa kepedulian akan lingkungan. Betul sekali. Selama ini belajar tentang lingkungan ternyata banyak sekali permasalahannya ya. Ada permasalahan tentang air limbah, sampah. Setiap hari kita bergelut dengan teori ya, perhitungan, desain dan seterusnya. Rasanya ingin sekali terlibat secara langsung di masyarakat. Jadi untuk mengimbangi tadi agar penelitian, terus pengajaran dan pengabdian kepada masyarakatnya bisa jalan, akhirnya saya juga ingin terlibat nih untuk melakukan sesuatu khususnya di bidang pengolahan sampah yang ada di Yogyakarta. Gitu. Oh, berarti itu salah satu keresahan pribadi Bapak yang ingin terjun langsung gitu Pak ya ke masyarakat sekali, untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari lah, ibaratnya di kelas belajar kayak ya butuh praktek langsung lah untuk menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Ya mungkin nanti bagi teman-teman yang barangkali tertarik juga nih Pak, itu bisa nggak Pak join ke Bapak gitu untuk terjun langsung kayak gitu? Boleh banget, karena sistem pengolahan sampah yang dilakukan khususnya di Jogja nih sangat menarik karena melibatkan banyak pihak, salah satunya masyarakat. Jadi kita ngajak gimana masyarakat bisa memilah sampah, kemudian mengelola sampah di rumahnya masing-masing gitu ya. Sehingga beban dari sistem pengolahan sampah yang nantinya akan masuk ke sistem berikutnya yang akan nanti berakhir ke TPA misalnya gitu ya. Nah, bisa terkurangi gitu ya. Jadi beban proses selanjutnya bisa lebih mudah gara-gara adanya keterlibatan si masyarakat itu tadi. Sudah direduksi lah bahasanya dari skala masyarakatnya. Jadi beban yang diterima oleh TPA nanti bisa berkurang. Betul. Soalnya kan kalau di Indonesia sendiri sistemnya itu orangnya nggak mau ribet gitu loh Pak. Apa-apa sampah ya mau organik, mau residu, mau apa udah TPA gitu ya. Campur tinggal ngangkut tinggal angkut kayak gitu sih biasanya.
Mungkin ada ininya Pak, apa project yang tadi ada nama Instagramnya, barangkali nanti bisa ditampilkan di sini Pak. Jadi promosi. Iya. Kebetulan bersama teman-teman kita mendirikan yang namanya Project B Indonesia. Project B Indonesia. Salah satu unit usahanya itu adalah butik daur ulang. Butik daur ulang. Pengolahan sampahnya sangat khusus sekali sebenarnya. Kita ngelola sampah saset kemasan yang selama ini menjadi sampah residu. Yang ujung-ujungnya masuknya ke TPA. Nah, karena kekhawatiran itu tadi, kita ngajak nih masyarakat lewat proses edukasi. Nah, teman-teman bisa terlibat tuh. Kan masyarakatnya sangat banyak ya. Butuh orang untuk mengedukasinya juga lebih banyak nih. Dengan cara-cara yang menarik. Mungkin kalau yang edukasinya dosen umur yang lebih tua, terus kemudian berhadapan dengan orang-orang yang anak-anak muda nih, mungkin butuh pendekatan anak-anak muda juga. Sama anak muda gitu. Betul, biar lebih masuk ya. Biar masuk, biar bisa, oh ternyata ada tong sampah organik ya, dimasukkan organik, tong sampah anorganik masukin anorganik. Jadi biar sesuai. Tapi gaya penyampaiannya butuh nih anak muda untuk bisa menyampaikan edukasi tadi. Edukasinya. Oke, begitu ya teman-teman semua ya. Oke Pak, ngomongin soal isu-isu lingkungan nih Pak. Soalnya kan di belakangan ini tuh akan ada apa ya? Soalnya saya baca berita nih Pak. Di belakangan sebulan atau 2 bulan kebelakangan ada sedang marak konser-konser seperti maupun artis luar negeri ataupun dalam negeri yang konser di Indonesia nih Pak. Nah dari sana kan saya melihat ternyata saya miris juga sebagai mahasiswa teknik lingkungan gitu. Sampah yang dihasilkan di sana tuh setelah konser itu tuh ya sangat banyak lah, apalagi yang terbesar itu saat itu ada konser Blackpink yang diadakan di GBK itu. Yang penontonnya ya sangat banyak lah, dengan kapasitas GBK yang bisa dibilang sangat banyak. Nah itu gimana tuh Pak tanggapannya? Betul, karena mungkin 2 tahun atau ya 3 tahun terakhir ini karena pandemi kita nggak pernah dapat berita tentang konser ya. Konsernya virtual gitu ya. Nah, saatnya 2023 ini ya mudah-mudahan kembali ke normal. Akhirnya muncul lagi konser-konser. Mungkin artis sudah lama nggak konser gitu ya. Itu dia. Jadi sangat semangat kemana-mana, baik yang dalam maupun yang luar negeri. Pasti konser itu dilaksanakan di satu tempat yang memang peruntukannya untuk konser ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kegiatan mengundang orang dengan jumlah ribuan mungkin ya. Puluhan ribu orang pasti menghasilkan banyak permasalahan gitu ya. Salah satunya yang paling kelihatan sampahnya itu ya. Konser selesai, kemudian terbitlah sampah itu tumpukannya. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, pasti akan membawa dampak yang lain. Kan kita tahu TPA nih, tempat pemrosesan akhir di setiap kota nih. Jogja bermasalah, Jakarta lagi masalah juga. Nambah konser dari puluhan ribu orang, padahal pelaksanaannya kan cuma semalam atau setengah hari begitu ya. Tapi jumlah sampah yang dihasilkan mungkin kapasitasnya cukup besar. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, pasti akan menambah beban nih yang namanya TPA. Ujung-ujungnya lingkungan juga yang salah. Itu dia, serba salah kan. Jadi serba salah. Ya itu sih, cuman ada juga nih Pak yang sedang viral lah bahasa belakangan ini tuh, anak-anak muda tuh pada FOMO nih Pak, terkait yang nggak mau ketinggalan lah. Betul. Terkait konser yang akan datang beberapa bulan ke depan lah, itu ada Coldplay nih Pak. Cuman kalau yang saya baca juga berita itu, Coldplay ternyata mengusungkan ide-ide yang ingin mengadakan konser tuh ya ibaratnya yang ramah lingkungan. Nah itu kira-kira betul nggak sih Pak? Bisa nggak sih menurut Bapak? Dari klaim berbagai pihak ya yang terlibat dalam konser tersebut, memang dari yang saya baca gitu ya, agar si pelaksana sama orang yang berkunjung atau melihat konser tersebut bisa ikut serta dalam program itu. Misalnya kalau nggak salah ada yang bibit pohon, terus kemudian pembangkit energi listrik pas di acara ya,
mengayuh sepeda, kemudian dari lantai yang bergerak dan seterusnya. Sebenarnya sangat menarik. Cuman balik lagi, pelaksana IO-nya nanti yang di Indonesia apakah akan menerapkan konsep tersebut atau seperti apa? Oh iya sih, bener. Soalnya kan ya takutnya tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan gitu Pak ya. Mereka menginfokannya bahwa nanti konsernya ramah lingkungan, cuman kan nggak menutup kemungkinan juga kalau orang-orang IO ya juga kalau nggak mendukung, jadi harus sama-sama support lah terkait itu. Sebenarnya konsepnya saat kita tidak ramah lingkungan terdengar cukup praktis gitu ya. Ngapain milah-milah sampah, udah angkut aja selesai gitu. Jadi lebih praktis gitu ya. Tapi kadang mindsetnya adalah saat kita ingin peduli lingkungan, kok jadi lebih ribet ya gitu ya. Harus membuat sistem, tiketnya jangan dicetak nih, tapi yang online saja. Tapi rasanya sih untuk saat ini udah cocok banget nih untuk orang-orang yang sudah terbiasa dengan teknologi, bisa nih konsepnya paperless ya. Terus kemudian diedukasi sejak awal. Ini loh kalau mau ke konser jangan pakai produk yang bisa digunakan ulang gitu. Nggak pakai botol minum sekali pakai misalnya. Terus kemudian pedagang yang ada di sana kan, ya kita nggak bisa menutup ada kemungkinan banyak akan ada pedagang-pedagang nih di luar tempat konser tadi konser. Gitu. Misalnya GBK tadi kan, di luar itu pasti udah jualan ini, jualan itu. Dan penonton yang udah capek banget mungkin dari rumah udah berangkat dari pagi gitu ya. Terus kemudian baru konsernya malam gitu kan, pasti lapar, pasti butuh makan dan seterusnya. Nah, kalau diedukasi misalnya pedagangnya boleh nih jualan tapi dengan konsep yang lebih ramah lingkungan, dengan meminimalkan sampah yang tidak bisa diolah gitu ya. Mungkin bisa tetap menghasilkan sampah tapi dengan jumlah yang lebih sedikit ataupun dengan jumlah yang bisa didaur ulang, digunakan ulang lebih banyak nih gitu. Tapi kalau Bapak lihat itu sebenarnya sampah itu bisa didaur ulang kan Pak ya? Kalau yang plastik ataupun yang organik juga bisa dijadikan kompos dan lain sebagainya. Titik problematika persampahan di Indonesia itu ini agak berat nih pertanyaannya. Iya ya. Sampah bisa didaur ulang, nggak cuma sampah sih, cinta aja bisa didaur ulang. Beda itu Bapak. Pada prinsipnya kalau kita belajar sebuah cycle gitu ya, sampah itu bisa juga memiliki loop cycle gitu ya, siklus yang tertutup ya, closed cycle. Dari suatu produk kemudian menjadi sampah, kemudian saat dia menjadi sampah bisa nih diolah menjadi produk lagi, entah produk yang sama ataupun produk yang berbeda. Nah, tapi yang jadi masalahnya adalah pengolahan itu kan membutuhkan biaya, nggak murah, gitu. Nggak murah gitu. Misal contoh ya, ada satu plastik nih, bisa mungkin saat karena dia plastik, bisa nih diolah dengan plastik-plastik yang lain menjadi produk lain. Katakanlah jadi ember. Iya betul. Tapi pas saat proses jadi ember ini kan butuh biaya. Yang pertama biayanya adalah memilah plastik dari bahan yang lain. Misal plastiknya bekas bungkus seblak nih, gitu ya, somai gitu ya, cilok. Nah, berarti kan harus dibersihkan kan dari sampah-sampah yang lain supaya bisa dikumpulkan dengan plastik-plastik yang lain sesuai dengan jenisnya. Nah, tapi proses pembersihan tersebut kan butuh tenaga, butuh biaya gitu ya. Nah, artinya semakin dia tercampur sebenarnya menghasilkan biaya yang lebih mahal. Akhirnya ujung-ujungnya capek juga yang ngurusinnya, biayanya mahal, TPA lagi akhirnya. Jadi ujung-ujungnya ke sana gitu. Titik masalahnya itu di yang pemilahannya tadi itu ya berarti betul. Ya. Apalagi dengan masyarakat Indonesia saat ini yang nggak mau ribet lah notabene. Jadi tapi kita optimis lah dengan anak-anak. Optimis lah ya. Optimis. Anak muda sekarang mungkin sangat peduli ya, karena tadi dia FOMO, nggak pingin ketinggalan. Tergantung nih yang bawa isu ini gitu ya. Kan tugasnya kita adalah membawa isu pengolahan sampah jadi keren, nggak jadi ribet gitu, nambah masalah gitu, nambah waktu, nambah kerjaan, tapi dibuat dengan konsep didesain dengan menarik sehingga banyak orang yang mau terlibat nih, termasuk
gimana caranya konser yang sangat keren tapi bisa mengajak orang yang nonton, oh ternyata nonton konser itu bisa ikut andil dalam pengolahan lingkungan ya gitu. Jadi itu yang tugasnya kita untuk membawa ke sana gitu. Nah mungkin begitu ya teman-teman semua sobat FTSP. Jadi buat teman-teman semua kedepannya ya jangan cuma FOMO mau nonton ini aja lah, apa namanya, konser-konser, tapi tidak peduli dengan lingkungan. Karena apa ya, Chris Martin tuh pernah bilang, itu salah satu apa personil dari Coldplay lah Pak, tanpa bumi itu tidak akan ada musik. Wah keren. Jadi ya ibaratnya ya bumi itu yang harus kita jaga gitu loh, biar kita tetap bisa menikmati musik. Asik. Ya mungkin kalau dari Coldplay dari konser mungkin ada pesan-pesan nggak nih Pak, barangkali buat anak-anak muda nanti yang kedepannya mau ikut konser-konser kayak gitu biar bisa menjaga lingkungan. Kira-kira tuh hal apa gitu yang harus mereka lakuin biar bisa ikut andil? Betul. Ya itu menjaga lingkungan. Kalau ngomongin konser sebenarnya kan banyak pihak nih yang terlibat gitu ya. Yang pertama pemangku kepentingan, pemerintah. Konser nggak akan bisa jalan kalau nggak diizin. Gitu. Berarti dalam proses perizinan tersebut harus ada nih konsep-konsep yang ramah lingkungan. Boleh nih dipakai GPK, tapi harus ini loh gitu ya. Betul. Sampah setelah dihasilkan harus dikelola. Sampah harus dipilah. Kalau konser karena kapasitas parkirnya yang tidak mampu menampung puluhan ribu tersebut, diarahkan menggunakan kendaraan umum gitu ya. Jadi pihak yang berkepentingan tersebut, pemerintah dalam melaksanakan memberikan izin tadi, paling tidak sudah punya mindset terhadap pengolahan lingkungan. Itu ya. Betul. Walaupun mungkin kalau kita pikir kan cuma semalam gitu ya, kan cuma sehari gitu ya. Tapi mobilisasi orang dengan jumlah yang sangat banyak gitu ya, itu menjadi potensi yang sangat baik kalau pemerintahnya punya komitmen terhadap lingkungan gitu ya. Terus kemudian yang kedua, IO nih, penyelenggaranya gitu ya. Dan pasti banyak vendor di situ mungkin ya. Nggak ada yang ngurusin tiket, pelaksanaan, sound system, dan seterusnya gitu ya. Nah itu juga punya mindset untuk ramah lingkungan gitu ya. Jadi punya fasilitas, misal pemilahan sampah. Kalau dia nggak punya kapasitas untuk berbicara tentang lingkungan, berarti dia tarik dong orang-orang yang punya kapasitas tersebut, anak teknik lingkungan misalnya. Gimana nih cara milah sampah gitu kan? Tarik gitu ya, IO. Terus kemudian yang ketiga pasti dong objeknya, si orang yang mau datang ini gitu ya. Dia harus persiapan juga dong. Saat konser dengan waktu tunggu mungkin yang lama, dia capek, dia bawa misalnya bekal gitu ya. Atau dia punya mindset, saya bawa nih tempat makan, beli cilok misalnya gitu, nggak usah dibungkus Kang gitu ya, ini sini aja gitu kan. Jadi punya mindset. Memang sih ribet, tapi tadi kata si Chris Martin keren banget kan, tanpa bumi tidak ada musik. Jadi kalau kita mau senang-senang lewat musik tadi ya kita harus jaga bumi dulu dong, biar bisa berkelanjutan gitu. Apapun itu dalam posisi kita, hal yang sederhana saya yakin itu akan memberi dampak yang besar kalau dilakukan bersama-sama. Iya, poin utamanya jadi harus ada pergerakan secara bersama-sama itunya ya, Pak. Betul sekali. Soalnya kalau ya cuman pemerintahnya aja atau cuman masyarakatnya aja ya susah juga, harus dari setiap aspek. Semua pihak mau terlibat, yang terlibat harus mau terlibat di situ ya. Nah, karena paling besar adalah penonton, jumlahnya puluhan ribu tadi, yang mungkin ya kalau dari segi umur ya masih sangat muda. Nah, butuh kita untuk mengedukasi si penonton tadi supaya dia bisa ramah lingkungan sambil nonton konser. Gitu. Kira-kira Bapak sendiri ikut nggak nih Pak nanti konser ini? Udah beli tiket belum? Aduh Pak, kehabisan ya Pak. Dicalo 2-3 kali lipat ya. Nantilah ya. Oke, mungkin lanjut ya. Kira-kira ada nggak sih Pak ini terkait kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan yang ada kaitannya dengan persampahan nih, mata kuliah barangkali nanti
ada teman-teman di luar FTSP atau punya teman yang masih bingung mau kuliah di mana kan, barangkali bisa direkomendasikan di TL. Asik. Di program studi teknik lingkungan UII kita punya konsentrasi, salah satunya adalah terkait dengan persampahan atau pengelolaan sampah gitu ya. Dari mata kuliah wajibnya pengolahan sampah sampai mata kuliah pilihannya. Misalnya yang berbasis komunitas, community service dalam bidang pengolahan sampah. Ada nih mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat gitu. Terus kemudian yang lagi tren nih sekarang, gimana sampah menjadi energi. Kita punya juga mata kuliahnya, konversi limbah menjadi energi. Terus kemudian kita punya juga, karena TPA didesain terus gitu ya, karena kita nggak bisa terlepas nih dari yang namanya TPA. Tetap ada residu yang akan dihasilkan gitu ya. Akhirnya kita berpikir kita harus juga menyediakan ahli-ahli profesional, menghasilkan ahli-ahli profesional yang bisa mendesain TPA yang baik gitu. Baik dalam desainnya, baik dalam operasionalnya. Kita buat juga mata kuliah perencanaan landfill gitu ya. Jadi biar apa? TPA yang dibangun seluruh Indonesia nih hampir 500 loh TPA seluruh Indonesia yang biayanya juga cukup mahal, bisa didesain dengan cara-cara yang berkelanjutan. Sehingga TPA tidak hanya menyimpan banyak masalah, tapi ternyata bisa membawa potensi pengelolaan yang baik. Itu tugasnya anak teknik lingkungan. Aduh, doain aja cepet lulus ya Pak, biar bisa langsung terjun. Betul sekali. Jangan lama-lama lulusnya, karena masalahnya udah depan mata nih. Lulus di waktu yang tepat. Oke, baik, nggak berasa nih Pak. Mungkin karena keterbatasan durasi nanti. Kayaknya baru bentar banget ya. Nggak tahu ya. Ya, nggak berasa lah waktu mah Pak. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi, mungkin di episode selanjutnya, episode 2, 3, 4 dan seterusnya. Barangkali nanti akan ada Pak Hijrah lagi di podcast Bisik FTSP. Baik Pak, mungkin bisa diberikan nih Pak closing statementnya terkait pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Oke. Di 2023 ini kan kita sudah mulai ke arah sebelum pandemi lagi nih kan, dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan secara offline gitu. Pasti banyak dampak yang akan dihasilkan. Sampah, limbah, pengolahan udara dan seterusnya. Tapi jangan khawatir teman-teman, saat kita punya mindset terkait dengan pengolahan lingkungan dan kita juga tidak ragu melakukan hal-hal yang sederhana, itu akan membawa dampak yang baik terhadap bumi ya. Salah satunya tadi, kalau tidak ada bumi, tidak ada musik. Tidak ada musik gitu ya. Chris Martin. Ya, mungkin terima kasih banyak nih Pak sudah menyempatkan hadir. Barangkali ada jadwal lain, cuman sudah menyempatkan ke sini. Kita dari tim Bisik Bincang Asik mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Oke teman-teman semua, Sobat FTSP, mungkin cukup sekian pada episode perdana ini. Jangan lupa ditonton dan juga jangan lupa subscribe YouTube FTSP WI. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.